Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud itu ketika membahas tentang jilbab itu berbeda pendapat. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa aurat perempuan seluruh tubuhnya bahkan kemudian wajahnya itu aurat sehingga harus ditutup dengan jilbab. Itu pendapatnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas berpendapat sebagaimana ulama-ulama yang lain bahwa yang namanya aurat wanita itu seluruh tubuhnya juga kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan bolak-balik. Nah, berarti yang harus ditutup adalah semua kecuali wajah dan telapak tangan. Mereka berbeda dalam memahami aurat perempuan. Karena itu berbeda dalam memahami bagian mana yang harus ditutup dengan hijab atau jilbab atau kerudung tadi. Tapi mereka tidak ada perbedaan Bapak Ibu sekalian, tidak ada perbedaan saudara-saudara sekalian, om dan tante sekalian, kakek dan nenek sekalian, bahwa hijab itu wajib. Bahwa menutup aurat itu wajib. Bahwa perempuan itu punya aurat. Ini penting banget. Jadi kalau ada orang yang selama ini mengatakan ulama-ulama berbeda pendapat, ulama yang mana? Jadi kalau dia mengatakan bahwa para cendekiawan Islam berbeda pendapat, cendekiawan yang mana? Lalu kemudian kalau dikatakan tapi itu anaknya ustadz ini juga nggak kerudungan, itu anaknya kiai ini juga nggak kerudungan, itu anaknya penafsir Quran ini juga nggak kerudungan. Kan sudah saya bilang, jangan menjadikan orang-orang sebagai sumber hukum. Sumber hukum kita ya Al-Quran dan Sunnah. Yang ngerti Quran dan Sunnah siapa? Rasulullah. Yang ngerti Rasulullah, paling ngerti Rasulullah siapa? Ya para sahabat. Para sahabat ini yang tadi saya bilang kadang-kadang berbeda pendapat dengan mengartikan detail sesuatu tapi nggak pernah berbeda dengan kewajibannya. Contoh lagi misalnya, kalau seandainya ada orang yang nikah misalnya, lalu kemudian nikah itu cerai, masa kita nyalain nikahnya? Kan enggak. Kalau ada orang yang kerudungan, lantas kerudungannya itu kemudian tetap salah, apakah kemudian kerudungannya yang salah? Enggak, orangnya yang salah. Perbuatan salah itu yang harus kita perbaiki. Tapi balik lagi, berarti tidak ada perbedaan di sini sama sekali. Ketika membahas tentang itu, cuma kadang-kadang berbeda, iya, tapi nggak ada perbedaan dalam kewajibannya, cuma dalam detailnya berbeda. Dan Anda boleh ambil manapun. Ada orang yang memahami, ya udah, saya memahami bahwa semuanya tubuh perempuan itu adalah aurat, karena itu saya pakai cadar. Monggo, silahkan, nggak ada masalah. Selama anda punya dasar hukumnya, kenapa tidak? Gitu kan ya. Ada yang memahami, enggak, saya nggak meyakini bahwa wajah itu adalah sebuah aurat, karena itu saya nggak tutup. Silahkan kalau Anda punya dasar hukumnya. Selama masih punya dasar hukum yang dari Rasul, dari Allah, Al-Quran, As-Sunnah, atau kemudian sahabat yang kemudian punya pendapat seperti itu, Anda punya dasar hukum di situ. Tinggal cari yang paling kuat. Nah, kalau kemudian sahabat-sahabatnya sudah nggak ada, lantas siapa yang memahami lagi? Nah, sahabat ini punya orang-orang fans. Nah, jadi kalau zaman sekarang punya followers. Followers para sahabat namanya tabi'in. Nah, tabi'in ini kan taba'ah, mengikuti ya. Mutaba'ah, mengikuti. Jadi tabi'in artinya adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat. Jadi orang-orang followersnya para sahabat. Nanti followersnya para sahabat ini punya followers lagi. Namanya kalau bahasa Inggrisnya followers daripada followers sahabat. Nah, jadi 2 kali follow. Maka ini berjenjang 2. Kalau sahabat followersnya namanya tabi'in, tabi'in followersnya namanya tabi'ut tabi'in. Wah, asik kan? Nah, jadi udah ngerti ya. Jadi Rasul punya sahabat. Sahabat punya followers namanya tabi'in. Tabi'in punya followers namanya tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini, tabi'ut tabi'in, lalu tabi'in, lalu kemudian sahabat, ini 3 generasi terbaik. Maka kata Rasulullah, generasi terbaik adalah generasiku, lalu kemudian sesudahnya, lalu kemudian sesudahnya lagi. Atau generasi terbaik adalah Rasulullah kemudian mengatakan sahabatku, lalu followersnya, lalu followersnya. Dan kalau kita mengatakan bahwa tentang masalah menafsirkan Al-Quran, maka inilah generasi yang paling tahu tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, paling keren, paling bagus, paling pas, paling cerdas, paling hebat, paling pinter, paling saya nggak tahu apa. Ya pokoknya paling jitu lah pokoknya, paling sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul inginkan. Lah kalau misalnya kita bicara tentang tafsir, maka nggak ada yang lebih paham daripada mereka. Lah kalau ada orang-orang setelahnya, misalnya contoh generasi setelah salaf, generasi khalaf, generasi mutaakhirin yang mau menafsirkan Al-Quran, boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Hanya punya syarat-syarat tertentu, hanya punya ketentuan-ketentuan tertentu. Nah kita sudah tahu bahwa sesungguhnya menafsirkan Quran itu katanya harus punya ilmu alat, harus punya pengetahuan tentang bahasa, harus punya tentang geografi, harus punya pengetahuan tentang
segala macamnya. Ya inilah orang-orang yang paling sip tentang itu gitu maksudnya, karena mereka langsung disupervisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada gilirannya mereka mensupervisi generasi di bawahnya lagi, dan sudah dijamin kata Rasulullah, inilah generasi-generasi yang terbaik dalam kemudian kita bisa ambil pelajarannya. Dan kalau ada ulama-ulama mutaakhirin yang kemudian menafsirkan Quran, nggak akan mungkin berbeda diametral dengan mereka. Contoh misalnya, ketika generasi salaf, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in kemudian mengatakan bahwa hijab itu wajib, tiba-tiba ada yang mengatakan enggak, hijab tuh enggak wajib. Enggak, yang namanya kerudung tuh dan namanya jilbab itu tidak menjadi sesuatu yang wajib. Nah, ini menjadi masalah besar. Karena dia dapat dari mana? Berarti dia bertentangan, dan atau mungkin dia merasa lebih tahu daripada para tabi'ut tabi'in. Merasa lebih tahu daripada tabi'in, atau merasa lebih tahu daripada sahabat, daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, lebih tahu daripada Rasulullah. Lah, pertanyaannya, lalu kemudian dari mana kemudian dikatakan Islam? Karena Islam itu adalah bagian Islam tuh punya ketentuan-ketentuan sehingga dia dikatakan ini adalah pandangan Islam. Berarti ketika ada orang yang mengatakan bahwa kerudung itu tidak wajib, itu bukan pandangan Islam. Karena dalil-dalilnya sudah jelas, penafsirannya kita sudah jelaskan tadi, bahwa yang menafsirkan yang paling autentik adalah Rasulullah. Rasulullah itu ngajarin pada para sahabat gilirannya akan kemudian mengajarkan pada para tabi'in. Para tabi'in itu akan mensupervisi para tabi'ut tabi'in. Ini semua adalah sesuatu yang sudah sangat jelas sekali. Berarti kalau ada sesuatu yang lain, nah ini pemikirannya dari mana? Ibaratnya kalau ada orang main bola tapi pakai tangan, yang ngajarin siapa? Aturannya dari mana? Itu bukan main bola tapi main yang lain. Tapi ini Sat. Kalau MMA itu ada dalam bela diri, mixed martial arts. Ini adalah mixed ball, MB. Ya terserah. Berarti itu bukan pandangan Islam lagi, gitu kan ya. Tapi pandangan sesuatu yang lain. Anda bisa bilang ini adalah pandangan liberal. Anda bisa bilang ini adalah pandangan orang-orang yang tidak puas terhadap agama. Silahkan. Tapi jangan bilang bahwa ini adalah pandangan Islam. Mengenai kemudian budaya, Islam sangat bersahabat dengan budaya. Selama budaya itu tidak kita jadikan sebagai sesuatu yang berada di atas syariat. Tapi budaya itu letaknya di bawah syariat. Kalau gampangnya gini, budaya itu kan adalah cara manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya, atau bagaimana cara dia berinteraksi dengan alam, lalu kemudian untuk kemudian memenuhi sesuatu tujuannya. Contoh kayak gini, sholat itu syariat. Pakaian untuk sholat itu adalah budaya. Maka ketika kita sholat bisa pakai sarung, kita bisa pakai celana jeans, kita bisa pakai jubah, kita bisa pakai apalagi misalnya, bisa pakai ya apapun asal menutup aurat sesuai dengan syariat, itu budaya. Contohnya lagi misalnya, apalagi berdoa itu adalah suatu syariat, tapi cara kita berdoa itu bisa jadi budaya. Contoh misalnya, apakah kita berdoa dengan melirihkan suara, atau kemudian dengan cara berkumpul bareng-bareng dan mengeraskan suara, itu bisa jadi bagian daripada budaya. Tapi doanya adalah bagian daripada syariat. Berarti budaya selama syariat itu tetap berada di atasnya, gak ada masalah. Berarti sudah jelas teman-teman sekalian. Kita agak sulit menerima kalau ada orang yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, kerudung itu tidak wajib, hanya karena mengatakan itu kan penafsiranmu, kamu terkungkung dalam penafsiran tekstual. Kalau saya penafsiran kontekstual, salah, itu bukan penafsiran, itu namanya ngawur. Jadi ngawur itu adalah ketika Anda tidak pakai aturan dalam mengartikan sesuatu, dalam melihat pada satu sudut pandang, itu namanya ngawur. Karena semua itu punya kerangkanya, Islam juga punya kerangkanya. Dan kalau misalnya kita begitu, ya taruhlah gini deh, kalau semuanya mau dipakai begitu, ya nggak usah ada syariat aja. Ya besok-besok sholat juga bisa dikatakan begitu. Oh, sholat itu tergantung geografinya dan tergantung waktunya. Berarti kalau zaman dulu di masa Arab itu ya, namanya sholat itu kenapa ada sholat 5 waktu? Karena waktu itu panas banget. Karena berdasarkan pergantian matahari, dan matahari itu menandakan waktu. Karena sekarang sudah ada handphone, sudah ada jam, ya kita bisa untuk apa aja sholat terserah kita. Oh, dulu tuh 2 rakaat tuh karena orang baru bangun tidur jadi capek. Jadi kalau misalnya kita nggak bangun tidur atau ada orang shift, dia sholat yang harus duanya adalah sholat maghribnya, karena dia pulang kerjanya jam 1 pagi misalnya, sehingga ketika dia tidur dia nggak usah sholat asar, dia nggak usah sholat zuhur, dia sholat maghrib aja, itu anggap aja kayak subuh. Ya nggak bisa gitu. Kalau misalnya semuanya kita pakai dengan cara kayak tadi, nggak ada syariat di dalam Islam. Terakhir, saya menutup ini pada saudari-saudari muslimah yang
Saya perhatikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadikan Anda bagian dari saudari saya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya mohon kepada Anda, dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan dan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status dari almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap. Orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu, kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nah, kalau pakai itu, kamu akan aman. Nah, kalau pakai itu, papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nah, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu. Telah berusaha, tapi mohon bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang berkerudung?